satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Fagil Mugaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa itu orang, jangan kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, cerikan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kali ini saya ingin menanggapi kembali tentang ceramah-ceramah para habib ini ya. Karena memang banyak yang tidak masuk akal dari ceramah-ceramah dia. Jadi saya meyakini, karena ya berdasarkan petunjuk juga ya, makanya saya yakin bahwasannya orang-orang atau masyarakat yang ber-EQ rendah lah yang percaya dengan mereka. Jadi kalau EQ-nya itu di atas rata-rata, bukan di bawah rata-rata ya, EQ-nya di atas rata-rata pasti tidak percaya. Tapi kalau EQ-nya di bawah rata-rata pasti percaya. Walaupun dia profesor, doktor sekalipun, kalau dia percaya dengan cerita-cerita para habib ini, berarti EQ-nya di bawah rata-rata. Seperti itu ya. Ini kita lihat dulu ceramahnya. Ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Fagil Mugaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa itu orang, jangan kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, cerikan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat. Ya, selanjutnya dia bilang tuh orang fasik dapat syafaat ya. Ini udahlah ceramahnya teriak-teriak. Ini ceramah teriak-teriak ini kan supaya meyakinkan masyarakat, merasa dirinya paling hebat gitu kan. Ini ceramah dungu ini kayak gini. Kalaulah manusia itu sudah mati, ini manusia mati nih ya, itu bukan di kuburan lagi. Manusia mati 7 hari dia masih ada di area rumahnya, tapi itu sudah ada malaikat yang mendampingi 7 hari itu ya. Ini saya ngomong ini berdasarkan petunjuk Allah, bukan, kalau saya ini nggak paham. Apa yang saya ceritakan ini semuanya dari Allah ya, biar kalian paham. 7 hari di area rumahnya masih ada. Setelah itu masuk ke alam kubur. Jadi bukan di kuburan, udah nggak ada lagi di kuburan. Setelah di alam kubur itu tadi, jadi bukan di sini, bukan di kuburan itu, bukan di sana, di atas. Nanti saya ceritakan itu tentang perjalanan spiritual saya. Saya diperjalankan Allah ke langit ke-7, dan saya itu berjalan itu, dan saya dikasih tahu sama malaikat Jibril ini. Nanti saya sampaikan ya. Jadi ya ini orang dungu yang ceramah, yang nggak ngerti. Jadi kalau sudah manusia itu meninggal, bukan di kuburan tapi di alam kubur. Ini kan cerita tadi si Paki Mukodam itu di kuburan katanya, ya kan? Dia lagi berzikir. Di sampingnya ada orang yang tersiksa, orang yang disiksa. Diusirnya malaikat
mungkar dan nangkir. Ininya kan nggak ada ini orang. Orang bodoh kalian dengar, orang nggak cerdas kalian dengar. Makanya saya bilang orang yang percaya sama dia adalah orang-orang yang EQ-nya di bawah rata-rata. Bukan di atas rata-rata, tapi di bawah rata-rata nih EQ-nya. Itu biar kalian paham itu. Jadi nggak ada itu kayak gitu. Siapapun manusianya, kalau sudah dia meninggal, bukan di kuburan, tapi di alam kubur, di sana, bukan di bawah. Itu ya. Ada-ada aja nih. Benar, saya makin jijik lihat-lihat para habib ini, ceramah-ceramahnya. Ceramah-ceramah dungu yang disajikan ke masyarakat. Ya, selanjutnya ya. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Nah, itu ya. Sudah bisa ya, kita langsung kita garis bawahi saja bahwasanya Faqih Muqaddam itu 70 kali mi'raj bertemu dengan Allah gitu ya. Saya sudah bertanya, langsung saya bertanya ya, memohon kepada Allah. Tidak ada yang namanya Faqih Muqaddam, itu nggak ada di sana. Nah inilah, ini itu ya saudara-saudara, ini rekayasa para leluhur-leluhur dia, para leluhur-leluhur Habib. Yang kasihan siapa? Ya ini manusia-manusia yang saat ini yang kasihan. Leluhur merekayasa. Nah, manusia-manusia saat ini ya terperdaya, yakin dengan cerita-cerita seperti itu. Ini kan sama dengan kayak Syiah sebenarnya. Leluhur-leluhur masa itu ya, yang dulu-dulu itu merekayasa, membuat cerita-cerita. Nah, akhirnya anak turunannya nih yang kasihan sekarang. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada di langit ke-7 itu ya, yang sudah ada tercatat itu siapa-siapa aja yang masuk Sidratul Muntaha itu. Nggak perlu saya ceritakan di sini. Jadi Faqih Muqaddam itu nggak ada di situ ya. Nah inilah cerita-cerita konyol yang disajikan ke masyarakat, dan masyarakatnya pun percaya. Harusnya ya, kasihan kalian ini. Kalau saya terus terang kasihan sama para Habib ini. Gimana kalian MUI? Harusnya Majelis Ulama Indonesia ini berani menyampaikan ketidakbenaran. Dipanggil nih semua para Habib, atau di blacklist. Nggak boleh lagi ceramah-ceramah dimanapun. Harusnya begitu MUI. Apa karena ada orang-orangnya Habib di situ kalian nggak berani? Atau karena kalian sungkan? Percuma lah kalian jadi pejabat MUI. Buat apa? Tanggung jawabmu nanti di akhirat sana. Kayak gitu. Saya pastikan kalian bertanggung jawab nanti di akhirat. Harus berani dong. Masalah dia turunan Rasulullah aja atau tidak aja, kalian nggak berani kan memutuskan. Saya bisa, panggil saya, kita mubahalah silakan. Atau saya memohon kepada Allah agar langsung turun Rasulullah itu tadi, roh sucinya Rasulullah turun ke negeri ini. Ayo MUI,
Jangan kalian diam aja. Ayo, kita buktikan. Percuma kalian tuh pejabat. Nggak bisa apa-apa, nggak usah jadi pejabat. Ya. Ini, ya, selanjutnya ya. Imam Ibnu Arabi itu alimnya orang. Pernah naik perahu. Nyampe tengah laut, ombak keras. Ombak. Ketika ombak keras, orang alim mengatakan, uskun ya buhair, fa inna fawqaka bahra minal ilmi. Wahai laut yang kecil, gak usah ada ombak deh. Di atas kamu ini ada lautan ilmu. Karena lautan ilmu lebih luas daripada lautan ini. Di atas kamu ada lautan ilmu. Uskun, jangan ada ombak, diem. Langsung lautnya itu nggak lagi ombak. Tenang. Ya, jadi katanya seorang wali Allah itu ya. Nah, cerita itu nggak ada itu. Tapi memang seorang kekasih Allah bisa melakukan hal itu. Tapi yang disebutkan dia itu namanya tadi nggak ada cerita itu. Saya sudah memohon petunjuk pada Allah. Jadi setiap sesuatu hal ya yang seperti ini saya langsung tuh mohon petunjuk. Nah, tapi Nabi Khidir bisa. Kalau Nabi Khidir itu kan tinggalnya itu di pulau terpencil. Dan dia itu bisa ngomong tuh dengan ikan. Berdasarkan dari sininya. Ruhnya si ikan ini ngomong. Dan Nabi Khidir itu ya bisa tahu. Dia kan sahabat-sahabat dia tuh. Dia di pulau itu bermainnya sama si ikan-ikan ini tadi. Dia tahu ikan itu nggak ada gitu. Ikan itu kan sama tuh ya bentuknya. Ya kan? Nah, tapi dia bisa tahu misalnya si ikan ini nih ikan pulan misalnya kan, kok nggak ada, dia bisa tahu berdasarkan mana ya sini ruh tadi yang berbicara, ruhnya si ikan sama Nabi Khidir. Kalau itu betul ya ada, kalau yang seperti itu. Jadi kalau ini ya saya sudah cek tidak ada. Saya dijelaskan tentang Nabi Khidir tadi. Saya tanya ini tidak ada, tapi Nabi Khidir ada. Tentang Nabi Khidir ya. Itu ya. Satu lagi ya. Datang satu habaib ziarah. Ziarah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya telah menjadi buah. Angkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahli bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan Ibu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Tuh mereka para aulia orang. Tuh dia, para aulia katanya ya. Ini cerita ini nggak ada. Saya sudah mendapatkan petunjuk juga bahwasanya cerita ini mengada-ngada, direkayasa. Ini cerita-cerita kayak gini ini direkayasa, nggak benar. Nah inilah yang disajikan ke masyarakat, dan masyarakat pun mengamininya, suka dengan cerita-cerita gini. Inilah para ulama ya, kalian tuh jangan takut-takut, kalian harus mencerdaskan umat. Kalau kalian tidak mencerdaskan umat, tunggu saatnya nanti di akhirat. Kalian pun nanti akan dihinakan Allah. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.